Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafania Putri Mahendra dengan NIM A112024156009 dari kelas A114404 mata kuliah pembelajaran mesin atau mesin learning. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul klasifikasi kelayakan penerima beasiswa menggunakan data mining. Jadi tujuan utama proyek ini adalah untuk memprediksi kelayakan beasiswa berdasarkan data akademik, data non-akademik, serta data sosial ekonomi mahasiswa. Dan di sini saya menggunakan 3 algoritma, yaitu yang pertama ada random forest, super vector machine atau SVM, dan XGBoost. Selanjutnya akan dipilih model terbaik, dan model terbaik tersebut akan diimplementasikan ke aplikasi berbasis Streamlit. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait repositori GitHub yang telah saya buat. Jadi di sini itu berisi seluruh dokumentasi proyek, meliputi dataset, notebook proses machine learning, aplikasi Streamlit, laporan akhir, serta visualisasi evaluasi model. Nah, di dokumentasi ini itu memudahkan pengguna untuk memahami tahapan penelitian dan menjalankan kembali proyek yang telah dibuat. Jadi di sini ada sedikit deskripsi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, terus ada penjelasan datasetnya juga, lalu ada hasil-hasilnya, lalu ada cara menjalankannya untuk memudahkan pengguna agar bisa menjalankan proyek ini. Baik, saya akan melanjutkan terkait aplikasi yang saya buat di Streamlit. Jadi di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada dashboard ADA, model demo, evaluasi model, interpretasi hasil, dan dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dashboard exploratory data analysis terlebih dahulu. Jadi di bagian atas ini terdapat informasi dataset yang telah saya gunakan. Jadi di dataset tersebut ada 300 data mahasiswa, lalu ada 8 fitur dan 1 hasil. Hasilnya ini merupakan status penerimaan beasiswa, dan di status ini ada dua kategori. Yang pertama ada diterima dan ditolak. Dan ini juga ada data yang diterima sebanyak 212 mahasiswa dan data yang ditolak sebanyak 88 mahasiswa. Lalu ada juga grafik distribusi target. Jadi di sini bisa melihat banyaknya mahasiswa yang diterima dan ditolak. Dan di sini ada angka 0 dan 1. Angka 0 itu merupakan mahasiswa yang ditolak, sedangkan yang angka 1 itu merupakan mahasiswa yang diterima. Dan di sini kita juga bisa mengontrol agar grafiknya itu lebih detail. Nah, di sini bisa dilihat mahasiswa yang ditolak itu ada 88. Lalu next ada ke analisis korelasi atau heat map. Jadi di sini itu semakin mendekati 1 atau minus 1 itu semakin kuat pengaruhnya. Jadi di sini bisa dilihat yang mempengaruhi penerimaan beasiswa itu ada di IPK, semester, dan penghasilan orang tua. Lalu di sini ada distribusi IPK berdasarkan status beasiswa. Jadi di sini ada penjelasannya lebih detail. Ini contoh di IPK 2,95 sampai 3,04 itu ada 18 mahasiswa dan ini ditolak. Dan ada juga IPK 2,95 sampai 3,04 itu yang diterima sebanyak 17 mahasiswa. Lalu selanjutnya ada cuplikan dataset. Nah, ini merupakan dataset yang saya gunakan. Ada 300 dataset, dan di sini ada 8 fitur yang sudah saya jelaskan tadi.
Jadi fiturnya itu ada IPK, semester, penghasilan orang tua, tanggungan keluarga, prestasi, aktif organisasi, status rumah, jenis kelamin, dan satu hasil. Satu hasilnya ini status diterima beasiswa. Baik, selanjutnya ini merupakan model demo prediksi kelayakan. Jadi di sini kita bisa memprediksi kelayakan mahasiswa. Mahasiswa tersebut itu layak atau tidak untuk menerima beasiswa. Nah, di sini saya contohkan yang kira-kira mahasiswa ini tuh tidak layak untuk menerima beasiswa tersebut. Di sini saya mengisi IPK 3 semester 8. Penghasilan orang tuanya 10 juta. Tanggungannya 1. Nah, ini seharusnya di prediksinya itu akan muncul tidak layak. Nah, ini memang betul mahasiswa ini diprediksi tidak layak, dan di sini juga ada probabilitas atau kepercayaan model yang berbentuk persentase. Selanjutnya saya akan mencoba yang sekiranya mahasiswa ini tuh layak untuk diterima beasiswa. Jadi ini seharusnya mahasiswa ini tuh diterima beasiswa. Nah, ini muncul mahasiswa diprediksi layak menerima beasiswa. Di sini juga tetap ada probabilitas atau kepercayaan modelnya sebesar 70%. Lalu selanjutnya ada evaluasi model machine learning. Jadi di sini yang pertama itu ada metrik evaluasi klasifikasi. Di sini bisa terlihat bahwa algoritma random forest merupakan model terbaik. Jadi memang aplikasi ini tuh menggunakan random forest untuk modelnya. Nah, di sini algoritmanya ada 3, lalu ada rincian accuracy, precision, recall, dan advanced score-nya. Dan di sini juga ada penjelasan apa itu accuracy, precision, recall, dan advanced score. Lalu di sini ada confusion matrix-nya. Di sini ada 3 grafik, ada random forest, SVM, dan XGBoost. Lalu ada erosi curve-nya juga, ada 3, random forest, FM, XGBoost. Dan ini merupakan perbandingan modelnya. Di sini juga ada penjelasannya bahwa random forest itu memperoleh nilai akurasi tertinggi sebesar 73,33%. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa random forest memiliki kemampuan terbaik dalam mengenali pola data pada dataset penerima beasiswa. Jadi random forest dipilih sebagai model utama yang diimplementasikan pada aplikasi yang telah saya presentasikan ini, yang saat ini saya presentasikan. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil dan business insight. Ini business insight-nya itu saya tambahkan sendiri karena di laporan saya itu ada business insights-nya. Jadi di sini pertama-tama ada penjelasan modelnya, menjelaskan bahwa random forest terbukti sebagai algoritma terbaik dengan akurasi 73,33%. Algoritma ini bekerja dengan cara membangun banyak pohon keputusan atau decision trees dan menggabungkan hasilnya. Hal ini membuat random forest sangat baik dalam menangani kombinasi data numerik seperti IPK dan penghasilan, serta data kategorikal seperti status rumah dan prestasi. Lalu di sini ada fitur importance, interpretasi SHAP. Nah, di sini ada penjelasan cara membaca visualisasi SHAP di atas. Jadi semakin tinggi letak suatu fitur, semakin besar juga pengaruhnya terhadap keputusan model. Nah, berdasarkan hasil interpretasi model, fitur seperti IPK, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan menjadi 3 faktor utama yang paling dipertimbangkan oleh sistem. Dan di sini juga ada business insight atau dampak bisnis. Di sini ada
penjelasannya. Jadi penerapan model machine learning itu memberikan 3 keuntungan utama. Yang pertama ada efisiensi waktu dan biaya, yang kedua ada objektivitas tinggi untuk menghindari bias, dan yang ketiga tepat sasaran. Dan yang terakhir ada dokumentasi proyek. Di sini dijelaskan alur CRISP DM-nya, ada business understanding, data preparation, modeling, evaluation, and deployment. Di sini juga dijelaskan library yang digunakan, ada Streamlit, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Joblib, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Shop. Lalu ada informasi dataset yang sebenarnya sudah saya jelaskan di dashboard ADA. Ini ada atributnya, lalu ada target atau labelnya. Lalu ada pun penjelasan fitur inputnya dan cara penggunaan aplikasinya. Nah, untuk cara penggunaan aplikasinya, sebenarnya aplikasi ini tuh aplikasi utamanya pada model demo, karena di situ kita bisa memprediksi kelayakan penerima beasiswa. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di model demo sudah saya jelaskan untuk penggunaan aplikasinya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.